Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jumpa kembali pada video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang persamaan reaksi kimia. Pada video kita beberapa waktu yang dahulu, telah kita ketahui bahwa ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan materi atau reaksi kimia. Agar reaksi kimia yang terjadi mudah dikomunikasikan, digunakanlah lambang dan zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia yang dinyatakan dalam bentuk persamaan kimia atau persamaan reaksi kimia. Baiklah, langsung saja kita mulai. Persamaan reaksi kimia. Definisi atau pengertiannya, persamaan reaksi kimia merupakan persamaan yang menyatakan kesetaraan jumlah zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia dengan menggunakan rumus kimia. Ada beberapa hal penting yang harus dipahami dalam menuliskan persamaan reaksi kimia dengan benar. 1. Dalam reaksi kimia, terdapat zat-zat bereaksi atau reaktan dan zat-zat hasil reaksi atau produk. 2. Dalam menuliskan persamaan reaksi, rumus kimia pada bagian bereaksi atau reaktan ditulis di ruas kiri, dan rumus kimia pada hasil reaksi atau produk ditulis pada ruas kanan. Antara ruas kiri dan kanan dihubungkan dengan anak panah atau tanda panah yang menyatakan arah reaksi kimia. Anak panah ini dibaca, membentuk, atau bereaksi menjadi. Wujud setiap zat yang terlibat diikutsertakan dalam persamaan reaksi. Apa saja wujud zatnya? Yang pertama yaitu gas, simbolnya G dalam kurung, kemudian cairan atau liquid L dalam kurung, padat atau solid S dalam kurung, larutan atau aqueous AQ dalam kurung. Penulisan wujud zat dalam persamaan reaksi ditulis sejajar dengan rumus kimianya. Contohnya, gas karbon dioksida, rumus kimianya CO2. Kemudian penulisan wujud zatnya, gasnya sejajar dengan rumus kimianya. 5. Bilangan yang mendahului rumus kimia zat-zat dalam persamaan reaksi disebut dengan koefisien reaksi, yang menyebabkan perbandingan paling sederhana dari partikel zat yang terlibat dalam reaksi. 6. Suatu reaksi dikatakan setara apabila jumlah setiap atom di ruas kiri dan kanannya sama. 7. Penyetaraan reaksi kimia dapat dilakukan dengan mengubah koefisien zat-zat yang terlibat. Contohnya, 2H2 gas tambah O2 gas membentuk 2H2O gas. Nah, ini merupakan reaktannya, yaitu unsurnya gas H2 dan O2. Kemudian yang ini merupakan produknya, unsurnya H2O atau molekul H2O. Nah, 2 ini merupakan koefisien H2 yang menyatakan atau yang menunjukkan ada 2 molekul H2 yang terlibat dalam reaksi. Kemudian di sini ada angka 1 tetapi tidak dituliskan. Koefisien O2-nya berjumlah 1. Kemudian pada bagian produk di sini juga ada koefisiennya 2 yaitu untuk H2O yang menyatakan ada 2 molekul H2O pada bagian produk. Nah, reaksi ini dapat kita baca dengan 2 molekul gas H2 bereaksi dengan 1 molekul gas O2 membentuk 2 molekul liquid H2O. Di sini liquid ya, bukan gas. Nah, untuk lebih memahami materinya, berikut diberikan beberapa contoh. Yang pertama, contoh 1. Gas nitrogen bereaksi dengan gas oksigen
menjadi gas dinitrogen tetraoksida, tuliskanlah persamaan reaksinya. Nah, pertama, kita tentukan terlebih dahulu unsur reaktannya. Reaktannya ada gas nitrogen dan gas oksigen. Simbol unsurnya N2G dan O2 gas. Kemudian untuk produknya yaitu gas dinitrogen tetraoksida N2O4 gas. Nah, selanjutnya kita buat kerangka persamaan reaksinya. N2 gas ditambah O2 gas membentuk N2O4. Itu dia kerangka persamaan reaksinya. Nah, sekarang berdasarkan aturan yang nomor 6, suatu reaksi dikatakan setara apabila jumlah setiap atom di ruas kiri dan kanannya sama. Sekarang kita lihat satu persatu. Untuk N2 di sebelah kiri, jumlah atomnya ada 2. Yang ini. Kemudian untuk N2 di ruas sebelah kanan, jumlah atomnya juga 2. Maka atom N2 dia sudah setara. Kemudian untuk O2 di sebelah kiri, jumlahnya juga 2. Kemudian O di sebelah kanan, jumlahnya ada 4. Maka O yang di sebelah kiri dia belum setara. Maka yang indeks 2 ini dia harus dikalikan dengan angka 2 supaya dia berjumlah 4 agar sama di ruas sebelah kanan. Maka 2 dikali 2 dia akan menjadi koefisien pada O2. Jadi di sini ditaruh 2. Jadi artinya 2O2, 2 kali 2 ada 4 atom O, di sini juga ada 4 atom O. Maka ini sudah setara. Maka persamaan reaksinya dalam keadaan setara yaitu N2 gas tambah 2O2 gas membentuk N2O4 gas. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Tuliskan dan setarakan persamaan reaksi antara gas metana CH4 dengan gas oksigen membentuk gas karbon dioksida dan uap air. Pertama, kita buat terlebih dahulu zat reaktannya, yaitu gas metana dan gas oksigen, CH4 gas dan O2 gas. Kemudian zat produknya yaitu berupa gas karbon dioksida dan uap air, CO2 gas dan H2O gas. Selanjutnya, kerangka persamaan reaksinya berupa CH4 gas ditambah O2 gas membentuk CO2 gas ditambah H2O gas. Baru lakukan persamaan reaksinya, yaitu menyetarakan antara atom-atom pada ruas kiri dan ruas kanan harus sama jumlahnya. Pertama, kita mulai dari atom C yang di ruas sebelah kiri dia berjumlah 1 atom. Kemudian atom C pada ruas kanan juga berjumlah 1 atom, maka atom C sudah setara. Selanjutnya, atom H pada ruas kiri berjumlah 4. Atom H pada ruas sebelah kanan berjumlah 2. Maka atom H belum setara, tepatnya pada atom H yang di sebelah kanan. Nah, indeks atom H yang di sebelah kanan perlu dikalikan dengan koefisien 2 agar dia berjumlah menjadi 4. Jadi ditambah di sini koefisiennya 2, baru pas hasilnya 4. Selanjutnya, atom O pada ruas sebelah kiri berjumlah 2. Nah, untuk atom O di sebelah kanan ada 2 buah atom O. Yang pertama yang ini jumlah atom O-nya ada 2. Kemudian ditambah atom O yang di sini jumlahnya juga 2. 1 dikali dengan koefisiennya 2, jumlahnya 2, dijumlahkan ke sini juga 2, maka hasilnya adalah 4. Maka atom O-nya juga belum setara. Maka indeks atom O pada ruas sebelah kiri dikalikan dengan koefisien 2 agar berjumlah 4.
maka di sini ditulis 2. Jadi persamaan reaksinya dalam keadaan setara adalah CH4 gas ditambah 2O2 gas membentuk CO2 gas ditambah 2H2O gas. Nah, kita lanjutkan ke contoh ketiga. Tuliskan dan setarakan persamaan reaksi antara logam aluminium dengan larutan asam klorida membentuk larutan aluminium klorida dan gas hidrogen. Pertama, kita kelompokkan dahulu zat reaktannya, yaitu logam aluminium dan larutan asam klorida, Al solid dan HCl aqueous. Kemudian zat produknya berupa larutan aluminium klorida dan gas hidrogen, AlCl3 aqueous H2 gas. Kemudian baru kita bikin kerangka persamaan reaksinya berupa Al solid tambah HCl aqueous membentuk AlCl3 aqueous ditambah H2 gas. Baru lakukan penyetaraan persamaan. Yang pertama, kita perhatikan terlebih dahulu untuk jumlah atom Al untuk ruas di sebelah kiri berjumlah 1. Al di sebelah kanan juga berjumlah 1, maka atom Al sudah dalam keadaan setara. Kemudian untuk atom Cl pada ruas sebelah kanan berjumlah 3 dan atom Cl pada ruas sebelah kiri berjumlah 1, maka atom Cl belum setara. Sehingga atom Cl yang di sebelah kiri indeksnya perlu dikalikan dengan koefisien 3 agar berjumlah 3. Jadi di sini ditambah koefisiennya 3, baru atom Cl-nya setara antara ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian kita perhatikan atom H pada ruas sebelah kiri di sini berjumlah 3. Indeksnya 1, koefisiennya 3 dikalikan, maka jumlahnya menjadi 3 untuk yang di ruas sebelah kiri. Kemudian untuk ruas di sebelah kanan, di sini jumlahnya ada 2. Maka dia belum setara karena di sini 2, ini 3, maka perlu dikalikan koefisiennya 2 itu dengan 3/2, dengan hasilnya baru setara. Nah, di sini koefisiennya ada yang berbentuk pecahan. Supaya koefisien tidak ada yang membentuk pecahan, maka semua koefisien kita kalikan dengan 2. Jadi untuk Al di sini 1, koefisiennya dikalikan dengan 2, hasilnya 2. Di sini HCl koefisiennya 3 dikalikan dengan 2 menjadi 6. Di sini AlCl3 koefisiennya 1 dikalikan 2 menjadi 2. Di sini 3/2 H2 koefisiennya dikalikan dengan 2 menjadi 3H2. Jadi bentuk setara dari persamaan ini adalah 2 Al solid ditambah 6 HCl aqueous membentuk 2 AlCl3 aqueous ditambah 3H2 gas. Oke, sekian pembahasan materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.